kita masih beribadah di rumah. Baiklah, ada satu pujian yang mengatakan bahwa terima sukacita surga. Sukacita surga yang melampaui segala akal dan situasi itu, biarlah tetap tinggal dalam diri kita, dalam hidup kita selama-lamanya, di situasi apapun. Mari kita naikkan pujian. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah pada kali ini tanggal 28 Juni. Puji Tuhan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menyerukan PSBB Jawa Barat sudah dicabut, dan barangkali minggu depan kita bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja pada bulan awal Juli. Puji Tuhan, 4 bulan lamanya kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan inilah pengujian kita yang membutuhkan Allah. Kita senantiasa ingin bersekutu, ingin intim dengan Dia. Tapi barangkali yang kurang perlu, ini adalah kesempatan untuk kita tidak perlu datang kepada Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang yang tetap percaya, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, pada kesempatan hari ini kami masih menikmati ibadah streaming di rumah kami masing-masing. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Engkau, Allah yang senantiasa memimpin, menyertai, mengarahkan, mengasihi kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang rindu untuk menyembah Engkau, rindu untuk bersekutu dengan Engkau, rindu untuk diberkati oleh Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa. Kami tidak berarti, Yesus. Terima kasih Bapa, Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah alasan untuk kami hidup. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah buka hati pikiran kami, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan boleh ada bagi setiap kami masing-masing. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada 2 hal yang penting. Saya pernah belajar tentang ada roda kehidupan dan ada 4 jari-jari. 4 jarinya itu adalah firman Allah, doa, lalu ada persekutuan dan kesaksian, bersaksi. Tapi saya berpikir ada 2 hal yang lebih penting menjadi dasar dari 2 hal yang lain, yaitu firman Tuhan dan doa. Dan kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kita bisa bersaksi, dan kesaksian kita boleh menjadi kesaksian yang berkuasa, kesaksian yang qualified, kesaksian yang benar-benar hidup, karena kita menghidupi kehidupan Kristen kita. Nah, yang lainnya bersekutu. 4 bulan ini saya terutama merasa bagaimana pentingnya bersekutu, bagaimana pentingnya memiliki saudara seiman yang bisa saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Saudara seiman yang bisa tetap mengasihi kita sekalipun tahu kelemahan kita, tahu kejelekan kita, tapi kasih Kristus yang ada di hati kita itu yang terpancar antara satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Pada tanggal 26 kemarin, sesuai dengan bacaan Alkitab kita di Matius, dan tanggal 26 kemarin ada satu firman Tuhan ketika doa di Getsemani. Doa di Getsemani itu kata-katanya kurang lebih ini perkataan Tuhan Yesus ya. Di Matius pasal 26 ayat 40 dikatakan begini, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ini perkataan Yesus kepada ketiga muridnya yang menyertai Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, lewat hal ini saya agak berpikir, kenapa
3 orang ini yang ikut, padahal murid Yesus ada 12. Jadi kurang lebih 25%. Dan 25% ini juga ketika Yesus mengalami pergumulan yang begitu berat karena harus menjalani Via Dolorosa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan dia mau disupport, dia mau ditemani oleh ketiga muridnya ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi itu pun mereka tertidur. Mereka tertidur. Mereka kelelahan karena waktu itu memang sudah larut malam, mungkin juga sudah lewat dari jam 12 malam subuh. Saya tidak tahu, tapi situasinya begitu melelahkan dan mereka tertidur, tidak bisa menyertai, menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, ibadah-ibadah doa di gereja tidak selalu diikuti oleh 75% seluruh anggota jemaat, tidak. Yang saya tahu mungkin kira-kira 10 dan maksimal juga 25%. Persis seperti murid-murid yang menyertai Yesus. Tapi apakah itu pun mereka ikut berdoa tapi mereka tertidur? Mereka tidak bisa berjaga-jaga 1 jam dengan Yesus. Kita berdoa saat ini selama 4 bulan ini, 3 bulan terakhir ini, jadi banyak ibadah doa. Tadinya hanya 2 kali, Senin dan Sabtu. Sekarang ada Senin, ada Rabu, ada Sabtu, dan hari Jumat doa anak-anak remaja. Hari Rabu juga tetap ada Komsel Youth, dan Selasa tetap ada ibadah kaum wanita, Kamis kaum pria. Jadi seminggu sekali kita cukup padat, dan barangkali kita mungkin jemu. Kembali lagi ke dalam 2 hal yang penting di dalam kehidupan untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Yang pertama, kita harus senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Kita harus bisa rutin memiliki waktu-waktu teduh untuk membaca firman Tuhan. Ini harus, kalau kita mau bertumbuh, kita menikmati kehidupan yang intim bersama Tuhan, dan kita dikuatkan. Di dalam membaca firman Tuhan, Yesus berkata-kata, Yesus berbicara kepada kita. Dan yang kedua adalah doa. Ketika kita berdoa, kita menanggapi, kita berbicara kepada Tuhan. Ini adalah komunikasi kita dengan Allah Pencipta. Firman Tuhan dan doa. Yakobus 5 ayat 16, kita tahu dari ayat itu dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan dengan sepenuh iman, sangat besar kuasanya. Ya, kita harus mengerti, memahami begitu luar biasa, begitu berkuasanya doa, begitu pentingnya doa. Tapi kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat Yakobus pasal 4 ayat 2, dikatakan di sini bagian B-nya, kamu tidak memperoleh apa-apa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tidak banyak orang yang memahami begitu penting berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita menjalin hubungan yang terus intens. Hubungan yang begitu kuat, intim bersama Tuhan. Hubungan yang tidak bisa kita temui dalam hubungan yang lain. Hubungan bisnis, hubungan keluarga, ini hubungan yang paling kita butuhkan, paling anak-anak Tuhan butuhkan. Ya, Yohanes 16 ayat 24 katakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah. Tapi kita jarang minta. Kita susah untuk minta. Mari kita memahami lebih lanjut, kenapa penting berdoa. Kenapa kita perlu untuk terus berdoa.
Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, Yesus mengajar murid-murid supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, untuk meminta. Ada cerita hakim yang jahat, hakim yang tidak benar, dan ada janda yang minta supaya perkaranya dibenarkan oleh hakim itu. Dan janda ini terus datang, sehingga hakim ini bohwat, hakim ini pusing, dan akhirnya terpaksa, walaupun saya jahat, saya akan membenarkan perkara janda ini, karena saya tidak mau lagi diganggu, dirungsingkan oleh janda ini. Akhirnya sudahlah dibenarkan. Nah, kata firman Tuhan, apalagi Bapamu yang di surga, tidakkah Dia segera untuk menolong, untuk memberkati. Nah, cuma masalahnya kita jarang berdoa. Salah satu kiat untuk mengatasi stres, manajemen stres, dikatakan di sini sedikit khawatir, supaya tidak stres ya. Sedikit khawatir, banyak minta. Itu katanya. Oleh karena itu, berdoalah, mintalah segala hal yang kita mau kepada Allah. Ya, mari kita coba rinci. Kenapa berdoa penting? Pertama, karena ada iblis. Iblis menggocoh, iblis menggoda, iblis mencobai kita sebagai anak Tuhan, dan kita punya kuasa untuk mengusir setan, untuk menengking iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu untuk berdoa. Walaupun tidak banyak orang yang berani untuk menengking iblis, tapi ini adalah privilege. Ini adalah hak khusus, di mana kita sebagai anak Tuhan, kita punya kuasa untuk mengusir iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan coba dikatakan di sini, doa juga adalah cara. Doa adalah cara Allah memberi apa yang kita doakan. Allah itu maha kuasa. Allah itu punya rencana yang luar biasa. Allah itu Allah yang sempurna. Jalan-jalannya sempurna. Tapi setiap Allah melaksanakan rencananya, menyatakan kuasanya, Allah itu perlu alat untuk supaya kuasanya dinyatakan. Dan salah satu alat yang Tuhan pakai untuk kuasa Allah dinyatakan, yaitu doa anak-anaknya, doa setiap orang yang percaya. Minta. Kalau kita bahas lebih lanjut, orang yang ingin ini, orang yang mau apapun, di Yakobus ayat pasal 4 ayat 2, ini versi lengkapnya di ayat itu. Tadi saya bacakan bagian B-nya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Coba sekarang baca ayat lengkapnya. Kamu mengingini sesuatu. Ingin, kita banyak keinginan, bukan? Ingin punya rumah, ingin punya pekerjaan yang layak, ingin lulus kuliah seperti yang dialami, sedang bersuka cita dari youth kita yang saat ini baru lulus ujian sarjana, dan ini sukacita. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ini masalahnya. Tidak semua yang kita ingin kita peroleh, karena kita tidak maha kuasa. Segala keinginan kita tidak selalu terlaksana. Nah, ayat ini berkata benar. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ini masalah berat. Ada orang yang senang HP orang, lalu HP itu dicopet misalnya, atau dirampok, orangnya melawan, terjadi perkelahian, sampai akhirnya kita misalnya rampok itu membunuh si korban. Bisa saja terjadi.
Urusan sepele juga bisa sampai terjadi pembunuhan. Lanjut. Kamu iri hati. Nah, ini. Hati-hati dengan hati kita. Seringkali iri hati ini menyelinap begitu saja masuk. Ngelihat orang lain diberkati, ngelihat orang lebih diberkati Tuhan. Iri hati itu muncul. Ingin seperti dia, tapi tidak bisa. Dan kita hanya bisa iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Dengan iri hati kita bisa mencapai tujuan? Tidak. Dengan membunuh? Tidak. Dengan iri hati malah rusak hati kita. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Dikatakan selanjutnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau kita mau memperoleh yang kita mau, kita harus berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Jangan stres, jangan iri hati. Manajemen stres kita tahu, sedikit khawatir, banyak minta. Mintanya pada Allah di dalam doa. Minta apapun juga yang kita mau, minta kepada Tuhan. Oke, yang ketiga, kenapa doa penting? Karena Yesus juga menganggap doa itu yang utama. Baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seringkali kita baca di situ setelah Yesus melayani begitu capek berat, tidur murid-murid, mungkin tidur ngorok. Tapi Yesus pagi-pagi benar, dia bangun. Dia pergi ke tempat sunyi. Dan di sana dia berdoa. Doa menjadi satu kebutuhan khusus. Doa menjadi satu hal yang utama bagi Yesus. Kalau kita menjadi anak-anaknya, kita harus tahu doa juga adalah hal yang penting. Di samping firman Tuhan, doa dan firman Tuhan itu komunikasi kita dengan Allah. Allah berkomunikasi dengan kita lewat firman Tuhan. Dan kita menyatakan isi hati kita dengan doa. Minta, tapi bukan minta saja, ada memberi. Karena di sini katakan ada juga memohon. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa kamu. Nah, ini doa juga. Dengan doa kita bisa diampuni. Jika kita mengaku dosa kita lewat doa tentunya. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jadi lewat doa kita juga bisa memperoleh pengampunan. Lewat doa, doa ini bisa memberikan sukacita. Kenapa? Karena kita lewat doa bertemu dengan Tuhan. Iman kita diperbaharui, pengharapan kita disegarkan, dan kasih kita terus dipenuhkan. Ketika kita bertemu dengan Allah di dalam doa, ada satu kepuasan yang luar biasa yang dapat kita nikmati bersama-sama Tuhan di dalam saat-saat teduh kita. Jadi dengan doa kita juga bisa bersukacita. Kalau ada orang yang sedih, berdoa, datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber sukacita anak-anaknya. Lewat doa kita juga kita bisa menyembah. Oh iya, kemarin doa Sabtu sudah dirubah menjadi doa penyembahan. Penyembahan itu sebuah doa. Kita datang kepada Tuhan. Oke, kemarin kita bersama-sama dalam doa worship by streaming lewat YouTube. Kita bersama-sama pujian penyembahan dipimpin oleh WL dari gereja kita. Dan biarlah ini memandu kita untuk datang pada Yesus. Bukan hanya sekedar katrok mengikuti begitu saja, tapi biarlah lewat worship bersama-sama seperti hari Sabtu kemarin ini kita bisa menjumpai Allah di dalam doa kita. Bukan hanya menyembah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengucap syukur lewat doa. Kita bisa mengucap syukur. Banyak hal, begitu banyak hal yang kita bisa lakukan lewat doa. Lewat doa juga kita bisa bersyafaat. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 18, bagaimana
Abraham bersyafaat untuk Lot keponakannya dan untuk kota Sodom. Kata Abraham, jika ada 50 orang benar di kota itu, apakah engkau akan menghukum kota Sodom? Kata Allah, tidak. Terus bersyafaat, terus tawar-menawar, sampai akhirnya satu kali saja Tuhan kasih kesempatan. Dari 50, 40 dan terus turun sampai terakhir, kalau ada 10 saja orang benar di kota Sodom, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Kata Tuhan, tidak. Dan setelah itu oke. Itu syafaat. Berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain. Tidak banyak orang yang senang berdoa. Buat dirinya juga dia tidak minta, tidak perlu Allah. Apalagi kita mau berdoa bersyafaat bagi orang lain, bersyafaat bagi gereja Tuhan, bersyafaat buat kota yang kita cintai. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi kita meminta kepada Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus, Allah serwa sekalian alam. Dialah Yahweh, dialah Allah yang Maha Kuasa. Dan umatku yang atasnya, atas kita semua, nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, kata Tuhan. Mencari wajahku. Mencari wajah itu, Tuhan itu dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan kita mau bertemu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Lalu dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Perhatikan, serta memulihkan negeri mereka. Ini syafaat. Pandemi COVID-19 di Indonesia butuh orang-orang yang bersyafaat bagi negeri ini. Butuh orang-orang yang mengangkat segala masalah negeri ini, masalah kota kita kepada Tuhan, dan kita membawanya dalam syafaat kita. Amin. Doa juga adalah cara yang ditetapkan Allah untuk kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini full energi, siap menghadapi masa apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara apapun juga yang membuat kita goyah dan jatuh, tapi iman kita semakin kuat. Lewat kesusahan, kesengsaraan, justru kita semakin dikuatkan. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa juga itu membuat kita bertumbuh secara rohani. Jadi memang dua hal yang penting yang membuat kita bisa bertumbuh. Satu, firman Tuhan, dan kedua, doa. Ini satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Kalau ada bonusnya, nah baru bersekutu dengan orang lain dan bersaksi. Karena kita tidak diciptakan untuk hidup single fighter. Kita perlu Allah, tapi kita juga menjadi berkat dan diberkati oleh orang lain. Di dalam hal ini persekutuan menjadi sesuatu yang indah. Puji Tuhan. Mari kita menjadi orang yang terus berdoa. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41-nya, ayat 40 di sana katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan Yesus? Doa lewat Zoom adalah satu pengalaman baru bagi saya, karena sinyalnya jelek, lagi doa husu, hilang suaranya, lalu buka mata dan saya lihat HP, apa yang terjadi, sinyal hilang, suara tidak ada, dan saya ada di dalam keheningan, terlepas dari grup yang sedang berdoa di Zoom itu. Saya tinggal sendirian, dan apa yang saya harus lakukan? Ini menjadi satu doa yang kita mengalami doa-doa seperti itu. Ini syafaat. Tapi mari kita lanjutkan ayat 41-nya di Mazmur 26. Sanggup kita berdoa 40 menit saja untuk bersyafaat? Mau ikut acara ini? Tidak banyak, tidak ada pulsa atau apa, yaitu keterbatasan.
Tapi jangan kita lepaskan doa-doa pribadi, karena itu menguatkan setiap orang percaya, memberikan pertumbuhan rohani. 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Di Mazmur 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, kita harus kuat di dalam doa kita. Kita harus senantiasa bisa datang kepada Tuhan, bertanya untuk segala sesuatu, sehingga kita tidak stres. Manajemen stres apa itu? Sedikit khawatir, banyak minta. Minta kepada Tuhan, berdoalah, minta yang banyak untuk segala sesuatu. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini masalahnya. Ini masalah yang membuat kita harus berdoa. Di akhir dari firman Tuhan, tahun 1540, ada seorang tokoh gereja namanya Martin Luther. Dan Martin Luther ini sudah tua. Dia punya seorang sahabat sekaligus asistennya, lebih muda. Dan asistennya ini sakit. Namanya Myconius. Dia sakit dan dia merasa lewat penyakitnya ini umurnya tidak panjang lagi. Dan dia menulis surat kepada Martin Luther, minta maaf, mohon izin, saya sepertinya tidak akan hidup lama lagi karena penyakit ini sepertinya akan menjemput ajal saya. Dan surat itu sampai ke Martin Luther. Ketika Martin Luther baca, dia langsung tulis surat balasan. Kalau sekarang kan tidak ada HP, tidak bisa SMS, tidak bisa WhatsApp, jadi lewat surat. Dan apa yang ditulis oleh Martin Luther, saya ingin membacakannya. Isi surat Martin Luther ini seperti ini. Dalam nama Tuhan, aku perintahkan engkau untuk hidup. Dalam nama Tuhan, aku perintahkan engkau untuk hidup. Karena engkau aku perlukan dalam usaha merombak gereja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku mendengar bahwa engkau sudah mati, tetapi Ia akan mengizinkan engkau hidup lebih lama dari aku. Untuk ini aku berdoa. Inilah kehendakku, dan semoga kehendakku jadi, karena aku hanya berusaha untuk memuliakan namanya. Wah, luar biasa ini. Karena di sini dikatakan, dan inilah kehendakku, dan semoga kehendakku jadi. Haleluya. Yesus saja berdoa, kalau cawan ini boleh lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi Martin Luther berdoa, inilah kehendakku, dan semoga kehendakku jadi. Perhatikan, Martin Luther bukan orang yang egois. Kalau kita dengar doa lanjutannya, karena aku hanya berusaha untuk memuliakan namanya. Martin Luther tahu ketika dia berdoa itu, dia tidak egois. Dia tidak buat semua untuk keuntungannya sendiri, tapi semuanya itu justru untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika surat Martin Luther sampai kepada Myconius ini baca, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi tidak lama kemudian dia bangkit, dia sehat, dan dia bisa hidup 6 tahun lagi. Dan dia meninggal 2 bulan setelah Martin Luther dipanggil Tuhan. Ini adalah doa yang berani. Bisakah kita berdoa dengan berani? Yang pertama yang harus kita lakukan, berani berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mulai gunakan kuasa doa di dalam hidup kita, supaya kita memperoleh apa-apa. Dan apa-apa itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk menutup bagian ini, saya ingin menyebutkan, berani berdoa. Dan berdoalah
dengan berani. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini, biarlah kami memiliki wawasan yang baru untuk kami berdoa dan mendoakan segala sesuatu. Karena ini adalah hak khusus dari anak-anak Tuhan yang memiliki Bapa di dalam kehidupan kami. Dan Bapa itu adalah Bapa surgawi yang menyediakan segala kebutuhan kami, yang mendengar doa-doa kami, dan menyediakan apa yang kami doakan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus percaya, sekalipun doa adalah misteri, kami tidak bisa merubah kesempurnaan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, dan rencana Tuhan yang dahsyat. Tapi kami bisa menyediakan alat supaya kehendak Tuhan yang besar, yang dahsyat itu jadi melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang masih terus berdoa. Karena firman katakan tetaplah berdoa, dan kami terus akan berdoa. Kami akan mengikuti jam-jam doa di gereja. Kami juga akan terus berdoa di dalam saat-saat teduh kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami terus berdoa. Karena mungkin kami tidak memperoleh apa-apa karena kami tidak berdoa. Kalau kami tidak berdoa, berarti kami tidak percaya Engkau. Kami mau berdoa karena kami percaya Engkau. Engkau sanggup menjawab lebih daripada apa yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Terima kasih Yesus. Ubahkan iman kepercayaan kami kepada Engkau lebih tinggi, lebih jauh. Pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, GPSI Jemaat Keluarga Allah, dan seluruh orang-orang yang menikmati streaming ini. Biar nama Tuhan ada atas kami, Tuhan disebut dalam doa-doa kami, Tuhan ditinggikan, dan kami boleh menyembah, memuji, mengucap syukur, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, dan biar berkat itu cukup bagi setiap kami. Tangan kami terangkat kepada Engkau Tuhan. Isilah tangan kami dengan apa yang Engkau mau untuk isi. Terpuji namamu, kami percaya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan Tuhan, dan kuasa Yesus, bahkan kasih Bapa di dalam Yesus anaknya yang sungguh luar biasa menjadi berkat bagi setiap kami, itu boleh menjadi sukacita kami. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dari sejak kami percaya sekarang dan sampai selama-lamanya, biar itu boleh menjadi kekuatan kami untuk kami terus bertahan sampai kepada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, dan biarlah seluruh yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, memberikan seluruh hatiku untuk Engkau bentuk, sungguh berharga bagi